Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang berbahagia. Pada kesempatan kajian subuh kali ini, saya memberi tema tausiah atau kajian ini dengan dari kesalehan ritual menuju kesalehan moral. Ini mungkin berbeda dengan mainstream, berbeda dengan apa yang banyak diungkapkan, dipakai di kalangan para ulama cendekiawan. Biasanya mereka memberi judul dari kesalehan ritual menuju kesalehan sosial. Saya memang berbeda dengan mainstream itu bukan karena ingin populer. Memang dalam ungkapan orang Arab itu ada ungkapan yang sangat terkenal, khalif tu'araf. Berbedalah kamu dengan mainstream, dengan yang umum. Tu'araf, niscaya kamu akan dikenal. Jadi ada orang yang mencari popularitas dengan cara berbeda dengan apa yang umum, berbeda dengan mainstream. Ada ungkapan yang lebih vulgar lagi dalam di kalangan orang Arab. Bul fi bi'ri zamzam tu'araf. Bul itu dari kata bala ya bulu. Betul Pak Muslim? Bala ya bulu, bul. Bala itu fi'il madhi, bentuk past tense, ya. Ya bulu itu bentuk mudhari, fi'il mudhari, bentuk sekarang dan yang akan datang, present tense. Kemudian bul itu fi'il amrnya, kata kerja perintah. Kalau bala ya bulu berarti kencing, maka bul berarti kencinglah kamu fi bi'ri zamzam, di sumur zamzam yang dihormati oleh kaum muslimin seantero dunia. Bahkan ketika mereka pergi ke tanah suci, mereka berebut untuk minum air zamzam, ya Pak Kori ya, di masjid Al-Masjidul Haram maupun di Al-Masjidil Nabawi. Bahkan ketika pulang juga bawa menyelundupkan air zam-zam di balik bawa barang-barang bawaan mereka, sehingga pesawat menjadi terbebani begitu berat, sehingga sekarang diadakan aturan yang cukup ketat mengenai bawaan air zam-zam ini.
kencinglah kamu di air di sumur Zam-Zam. Tu'araf, niscaya kamu akan dikenal. Dikenal di seantero di dunia bahwa si fulan berani mengencingi sumur Zam-Zam yang begitu dihormati. Walaupun terkenal jelek. Saya tidak mencari popularitas seperti itu, tapi karena saya punya pendapat bahwa ritual itu dari kata ritus, ibadah. Kesalehan ritual, kesalehan dalam peribadatan. Sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya begitu bagus. Kesalehan ritual itu bukan lawan dari kesalehan sosial. Tapi kesalehan ritual menurut hemat saya padanannya adalah kesalehan moral. Soleh dari segi ibadah harus diikuti dengan kesolehan dalam moralitas. Kalau sosial itu padanannya adalah individual. Kesalehan individual versus kesalehan sosial. Secara individual, secara personal dia bagus. Tapi secara sosial dia buruk. Itu jadi padanan dari ritual menurut hemat saya bukan sosial. Padanan dari ritual adalah moral. Sedangkan padanan dari sosial bukan ritual, tapi individual. Dengan argumen seperti inilah saya membuat tema dari kesalehan ritual menuju kesalehan moral. Kalau menggunakan bahasa Arab, dari solihal ibadat menuju solihal akhlak. Dari solihal ibadat, kesalehan ibadah, kesalehan ritual, menuju solihal akhlak, kesalehan moral. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Kita dalam beragama ini sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni bahwa the ultimate goal, tujuan akhir, tujuan puncak dari beliau diutus ke dunia ini, tujuan puncak dari keberagamaan ini adalah kesalehan akhlak, bukan kesalehan ibadah. Kesalehan moral, bukan kesalehan ritual. Hal itu ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sangat populer yang berbunyi innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hadis ini tidak hanya satu versi redaksinya itu. Yang terkenal di Indonesia ya makarimal akhlak. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab-kitab hadis, antara lain kitab Musnadul Imami Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Musnad itu setidak-tidaknya saya masih ingat ada 4 redaksi. Karena memang hadis itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadis itu tidak sebagaimana Al-Quran. Al-Quran itu diriwayatkan dari Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai generasi Malik Madani ini, Muslihuddin, Nana Suryana, Pak Sugianto Raden, itu dalam keadaan lafalnya itu sama. Itulah yang disebut dengan ar-riwayah bil lafzi. Periwayatan Al-Quran dari generasi ke generasi, dari person ke person, itu melalui cara riwayat
dengan lafalnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu bahasanya, kata-katanya itu, redaksinya itu sudah dari sononya, sudah dari Allah ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu memang dari sananya sudah begitu. Jadi Quran itu lafdhan wa ma'nan berasal dari Allah. Maka tidak bisa dirubah-rubah. Diriwayatkan harus persis kata-katanya. Itulah yang disebut dengan ar-riwayah bil lafz. Tapi kalau hadis Nabi, karena ya Nabi memperoleh wahyu yang berupa hadis-hadis itu tidak dalam keadaan lafal, tapi berupa ide-ide, makna-makna. Maka ketika hadis itu diriwayatkan dari generasi ke generasi, lafalnya bisa bergeser, bisa berubah. Itulah yang disebut dengan ar-riwayatu bil makna. Periwayatan hadis dengan maknanya. Yang penting maknanya sama, lafalnya sedikit berbeda, gak apa-apa. Itu beda periwayatan Al-Quran dengan hadis Nabi. Maka Quran tidak ada macam-macam. Tapi kalau hadis bisa macam-macam. Untuk suatu hadis bisa dijumpai lafal atau redaksi yang bermacam-macam. Termasuk dalam hadis mengenai akhlak ini. Yang terkenal di Indonesia adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi dalam Musnad Ahmad masih ada 3 lafal yang lain, 3 redaksi yang lain. Innama bu'istu liutammima hasanal akhlak. Tidak makarimal akhlak, tapi hasanal akhlak. Masih ada lagi yang ketiga. Innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak. Mahasin, Ali Hasan, ini mahasin. Pengertiannya sama. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, yang ini sangat saya cenderungi, walaupun tidak populer di Indonesia. Karena apa? Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, enak sekali. Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Yang terakhir ini pakai solihal akhlak. Ini saya memilih redaksi yang ini karena apa? Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu enak sekali. Kesalehan akhlak. Kalau makarimal akhlak, kemuliaan akhlak yang mulia, hasanal akhlak, kebagusan akhlak, mahasinal akhlak hampir sama juga, kebagusan, kebaikan, kebagusan akhlak. Yang terakhir ini solihal akhlak, kesalehan akhlak. Maka sangat tepat kalau ini dihadapkan dengan solihal ibadat. Dari solihal ibadat menuju solihal akhlak. Mari kita cermati apa arti dari hadis itu. Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Kita mulai dari kata innama. Innama itu jangan diterjemahkan sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya itu inna itu sesungguhnya. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Inna itu. Inna sesungguhnya kami. Itu. Tapi kalau ini innama. Ya, beda dengan inna. Innama itu artinya adalah sesungguhnya hanya. Ya. Jadi kalau guru saya dulu ketika masih kuliah S1 itu, banyak yang menerjemahkan innama itu dengan hanya saja. Hanya saja. Saya kira enak itu, tapi sayang kata hanya saja ini belum bisa masuk ke KBBA, Kamus Besar KBBI ya.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak ada di sana. Padahal kalau ada enak sekali. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Hanya saja aku ini diutus. Itu kan innama bu'istu. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah. Liutammima adalah untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Ya. Karena hanya saja belum diterima dalam KBBI, maka kita terjemahkan sesungguhnya, tapi dengan hanya ditambah. Karena apa? Karena innama ini dalam bahasa Arab itu adalah adatun min adawatil qasr. Salah satu alat cara untuk mengqasr. Qasr itu apa? Qasr itu membatasi sesuatu pada sesuatu. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia. Innama ana talibun. Kalau Anda mahasiswa, aku ini hanya seorang mahasiswa. Jangan dituntut terlalu banyak. Dia bilang pada kekasihnya minta makan di restoran yang berkelas. Si cowok bilang, "Mbok ya kamu harus ngertilah, innama ana talibun. Saya ini hanyalah seorang mahasiswa, bukan bos." Sehingga ya kalau ngajak minta masuk ke rumah makan, cari rumah makan yang murah-murah aja lah. Angkringan, warteg, ya toh, warmindo. Kok dadak jaluk di rumah makan sederhana Jalan Kaliurang. Apa kowe? Itu pakai innama. Innama ana talibun. Maka ketika kita menerjemahkan innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Berarti apa? Berarti di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatasi misi kerasulannya itu hanya untuk satu tujuan pokok, yakni tujuan membentuk kesalehan akhlak, tidak lain. Jadi kesalehan akhlak ini menjadi ultimate goal, menjadi tujuan akhir, tujuan pokok dari diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pentingnya akhlak ini, maka mari kita koreksi, ya, kita evaluasi penerjemahan kita terhadap kata akhlak. Ini yang kadang-kadang bikin masalah di kalangan kita umat Islam. Kita biasa mengartikan akhlak itu ungguh. Akhlak itu adalah etiket pergaulan. Kalau bilang iya, injih, itu berakhlak. Itu kan pertanyaan kita. Jadi akhlak identik dengan ungguh. Sehingga pernah saya satu ketika saya masih aktif mengikuti pelatihan, mengikuti seminar di berbagai hotel berbintang di Jakarta itu. Ketika sarapan pagi, kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu. Sambil nyetel TV di hotel itu, di restorannya itu. Ada berita tentang seorang tokoh yang tertangkap tangan oleh KPK. Ya, karena kasus korupsi. Ada di antara teman-teman yang sedang makan itu, yang sedang asik makan dan menonton TV itu, yang berkomentar, waduh, eman-eman ya katanya. Eman-eman Bapak itu, akhlaknya begitu baik katanya.
sayang kok korupsi. Akhlaknya begitu bagus, tapi sayang kok korupsi. Jadi koruptor itu masih dianggap sebagai manusia berakhlak. Karena apa? Karena akhlak menurut pemahaman kita adalah unggah-ungguh. Di lain waktu ada berita tentang seorang tokoh pendidik yang digelandang oleh polisi gara-gara kasus pelecehan seksual terhadap anak didiknya. Lagi-lagi ada yang berkomentar, sayangnya Pak Guru itu katanya. Pak Guru itu begitu baik akhlaknya itu katanya. Sayang kok bisa melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya katanya. Ya Allah, saya pikir orang yang bejat moralnya, ya toh, yang kebejatannya itu mendorong dia untuk melakukan pelecehan seksual terhadap murid yang mestinya dia lindungi, kok masih dianggap insan ya karena akhlak itu unggah-ungguh menurut kita, Pak. Nggih boten? Ya toh? Akhlak itu unggah-ungguh. Padahal sebenarnya akhlak itu, masa Nabi menjadikan akhlak sebagai tumpuan satu-satunya beliau diutus oleh Allah ke dunia. Kalau akhlak itu hanya artinya unggah-ungguh. Masa akal itu? Tujuan beragama Islam yang dengan ajarannya yang begitu komprehensif, kok cuma untuk unggah-ungguh? Tidak masuk akal itu. Maka kita harus pahami akhlak ini secara benar. Lalu untuk itulah saya ajak kita kembali kepada pemikiran salah seorang tokoh ulama besar, yakni Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, atau terkenal dengan sebutan Imam Ghazali di kalangan kita. Al-Ghazali atau Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali mendefinisikan akhlak itu dengan sangat bagus. Apa katanya? Akhlak itu kita tahu adalah bentuk jamak atau plural dari kata khuluq. Khuluq. Al-khuluq jamaknya al-akhlak. Khuluqun jamaknya akhlakun. Apa al-khuluq itu? Beliau katakan, al-khuluqu hay'atun fin nafsi rasikhatun. Anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Kita lihat nanti apa betul akhlak itu unggah-ungguh. Kata Al-Ghazali, bukan. Akhlak itu, khuluq itu adalah hay'atun fin nafsi rasikhatun. Suatu sikap yang begitu mapan. Ya, begitu mapan, begitu begitu tertanam, terhunjam fin nafsi, pada jiwa seseorang. Jadi sikap kejiwaan yang begitu mapan, begitu mantap. Akhlak itu adalah sikap kejiwaan yang begitu mantap. Anha, yang dari sikap kejiwaan yang begitu mantap ini, tasdurul af'alu, muncul perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan. Bisuhulatin, dengan mudahnya, terkesan refleks. Bisuhulatin wa yusrin, dengan begitu mudahnya muncul perbuatan-perbuatan dari sikap kejiwaan, sikap mental tadi. Min ghairi hajatin, tanpa membutuhkan ila fikrin wa rawiyah, tanpa membutuhkan pemikiran dan perenungan. Jadi tindakannya refleks.
Sikap kejiwaan yang secara refleks memunculkan perilaku-perilaku. Apakah itu unggah-ungguh? Saya kira tidak. Unggah-ungguh itu bisa dibuat. Injih, ini dianggap berakhlak, maka yang paling berakhlak hanya orang Jawa. Jawa Tengah lagi. Jogja dan sekitarnya lagi, Mataraman. Untuk orang-orang Jawa yang sudah pinggiran, itu bahasa Jawanya, bahasanya sudah kurang unggah-ungguh. Apalagi orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Maluku dan lain sebagainya, kan begitu Pak. Kalau akhlak diartikan unggah-ungguh. Kemungkinan besar hanya orang Jawa saja yang berakhlak. Pak Koli orang Sumatera Selatan kurang berakhlak. Madura apalagi. Pak Edi orang Bengkulu. Ya, kurang Pak akhlaknya Pak. Untung sudah dijinakkan oleh orang Jawa. Baik. Itu. Jadi kalau akhlak diartikan unggah-ungguh itu sangat tidak proporsional. Masa Allah mengutus Nabi Muhammad hanya untuk menyempurnakan unggah-ungguh itu, etiket pergaulan itu. Maka kita harus maknai akhlak itu secara lebih komprehensif. Akhlak itu adalah sikap kejiwaan yang sudah mapan. Yang dari sikap kejiwaan yang mapan ini muncul perilaku-perilaku dengan begitu mudah, tanpa berpikir, tanpa merenung terlebih dahulu. Ini akhlak. Sekali lagi kalau kita pahami akhlak secara benar, maka betul sekali kalau Rasulullah menegaskan tujuan beliau diutus hanyalah untuk membangun akhlak. Akhlak dalam pengertiannya yang benar ya. Akhlak dalam pengertiannya yang komprehensif. Nah, kalau sudah akhlak diartikan seperti ini, maka berarti ya orang yang korupsi, yang macam-macam, yang melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya dan lain sebagainya itu ya jauh dari kriteria sebagai orang yang berakhlak. Gitu? Ya. Ya, kalaupun dia sopan, oh ya orang yang sopan unggah-ungguh, tapi tidak bermoral. Maka sekali lagi saya memilih tema kajian ini adalah dari kesalehan ritual menuju kesalehan moral. Dari solihal ibadat menuju solihal akhlak. Kita ingat Nabi sama sekali tidak mengatakan innama bu'istu liutammima solihal ibadat. Tidak. Yang dikatakan oleh Nabi solihal akhlak. Ini tidak berarti kita mengesampingkan kesalehan ritual. Kesalehan ritual sangat-sangat perlu untuk menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam beribadah kita harus benar-benar saleh, benar-benar baik. Kita patuhi segala syarat dan rukun. Apa yang wajib, apa yang sunat, kita perhatikan. Apa yang membatalkan dan lain sebagainya. Tetap kesalehan ritual sangat-sangat diperlukan. Ketika sekarang saudara-saudari kita pulang dari ibadah haji dalam minggu-minggu ini kan sudah banyak saudara-saudari kita pulang dari ibadah haji di Makkah. Kita melihat saudara-saudari kita itu telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari solihal ibadah. Rukun haji yang berupa misalnya apa? Wukuf di Arafah benar-benar diperhatikan. Melempar jamarot. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Mina. Tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah,
benar-benar diperhatikan bagaimana cara tawaf yang benar, cara sa'i yang benar, dan lain sebagainya. Diperhatikan betul dalam rangka mencari sholihal ibadat supaya ibadah hajinya sah. Ini mutlak diperlukan. Tapi kita minta jangan hanya berhenti pada sholihal ibadah. Kita harus upayakan bagaimana sholihal ibadat ini mendorong para jamaah haji kita untuk mencapai sholihal akhlak, kesalehan akhlak. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, memang kita berusaha untuk haji kita itu haji yang mabrur. Mudah-mudahan ibadah haji Bapak Ibu sekalian menjadi ibadah haji yang mabrur. Sekali lagi, mabrur bukan predikat untuk orang loh ya. Ya, mudah-mudahan kamu mabrur. Tidak. Mabrur itu untuk ibadah hajinya. Sehingga al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah haji yang mabrur tidak ada balasan lain bagi ibadah haji seperti itu kecuali surga. Kita berharap saudara-saudari kita itu memperoleh ya pahala dari ibadah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana haji yang mabrur itu membentuk kesalehan moral. Tidak hanya kesalehan ibadah, kesalehan ritual tadi. Wukuf sa'i sudah benar, bukan hanya itu. Tapi bagaimana membentuk kesalehan moral. Ini yang perlu menjadi pertanyaan. Kalau kita mengacu kepada pengertian al-hajjul mabrur, maka kita akan memperoleh pemahaman bahwa sebenarnya predikat al-hajjul mabrur itu lebih mengacu kepada situasi dan kondisi setelah orang itu berhaji. Bukan ketika berhaji saja, tapi lebih kepada yang sesudah. Dalam definisi mengenai al-hajjul mabrur, itu kita dapati misalnya Al-Imam Al-Hasan memberikan pengertian apa itu al-hajjul mabrur. Kata beliau, ayyarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Seseorang itu disebut memperoleh haji yang mabrur kalau dia kembali dari ibadah haji itu dalam keadaan zahidan fid dunya, zuhud terhadap dunia, raghiban fil akhir. Raghib, berharap dengan sangat untuk urusan akhirat. Maksud zahid fid dunya itu. Zahid itu tidak ngoyo, tidak serakah. Orang yang kembali dari ibadah haji zahidan fid dunya, dalam keadaan tidak serakah terhadap dunia, selektif dia terhadap dunia, ya. Sebaliknya raghiban fil akhirah, berharap, sebaliknya dia berharap untuk kebahagiaan, untuk keselamatan hidupnya di akhirat. Itulah tanda-tanda orang yang memperoleh haji yang mabrur. Ini menunjuk kepada yang pada masa yang akan datang setelah selesai melakukan ibadah haji. Ada lagi sebuah hadis yang marfu, hadis yang diriwayatkan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, inna birrahu it'amut ta'ami walinul kalami. Inna birrahu it'amut ta'ami walinul kalami. Artinya sesungguhnya bentuk kemabruran ibadah haji itu adalah it'amut ta'am, memberikan bantuan pangan, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Walinul kalam, dan lembutnya perkataan. Di sini disebut sebagai tanda-tanda kemabruran. Inna birrahu, sesungguhnya kemabruran haji itu adalah it'amut ta'am. Bagaimana seseorang yang melakukan ibadah haji itu pulang dari ibadah hajinya menjadi orang yang dermawan. Ya, begitu gampangnya dia memberikan bantuan kepada orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. It'amut ta'am, memberikan bantuan pangan, memberikan makan. Jadi tanda kemabruran seorang yang melaksanakan ibadah haji adalah apabila sepulang dari Mekah dia semakin dermawan. Paham nggih? Walinul kalam, dan lembutnya kata-kata. Itu tanda kemabruran. Pulang dari ibadah haji, omongannya semakin lembut, semakin halus, semakin sopan, semakin menyejukkan orang. Tidak membuat resah. Ini linul kalam. Linul kalam. Kalam layin. Kalamun layinun. Perkataan yang lembut. Pulang dari haji, kok makin pelit, makin kikir, makin bakhil, makin sulit untuk diminta bantuannya. Ya. Pulang haji kok semakin galak. Kata-katanya tidak bertambah lembut, tidak menyejukkan, tapi justru merangsang, justru meresahkan orang. Ini tanda-tanda bahwa ibadah hajinya tidak mabrur. Ini. Jadi sekali lagi, ketika para ulama mendefinisikan haji mabrur, ya, al-hajjul mabrur, itu mengacu kepada kesalehan moral. Maka bagaimana kesalehan ibadah, kesalehan ritual yang sudah dilakukan oleh para jamaah haji di Mekah itu bisa mendorong dia untuk menjadi orang yang soleh secara moral. Itu sebenarnya. Juga ibadah yang lain begitu. Semua apa yang diajarkan Islam itu, kalau kita mengacu kepada hadis tadi, hadis innama bu'istu itu, semua apa yang diajarkan oleh Islam itu muaranya adalah membentuk akhlak, membentuk moral. Coba kita lihat misalnya ibadah puasa. Ibadah puasa itu jelas. Tujuan akhirnya itu la'allakum tattaqun, menciptakan ketakwaan. Yang saya sudah definisikan ketakwaan itu bukan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itu kan cara bertakwa. Takwa itu adalah daya tahan, kekebalan, keterhindaran dari murka dan azab Allah. Cara menghindari murka dan azab Allah itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Mari kita lihat ibadah puasa. Ibadah puasa itu penting sekali kita ketahui
syarat, rukun, sunatnya, yang membatalkannya, dan lain sebagainya perlu kita ketahui. Itu wajib kita ketahui supaya puasa kita sah menurut ajaran agama, sesuai dengan apa yang dituntut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu melaksanakan apa yang wajib ketika puasa itu. Syukur bisa melaksanakan yang sunat jelas seperti tarawih, seperti kalau puasa itu seperti misalnya makan sahur, ya itu kan sunat. Berbuka di awal waktu, nah, jangan ditunda-tunda, yang sunat-sunat. Jadi sunatkan juga memperbanyak amal-amal soleh. Kita perlu tahu ini dan perlu kita praktekkan supaya terbentuk solihal ibadat, kesalehan ritual. Tapi jangan hanya berhenti pada kesalehan ritual ini. Bagaimana agar supaya puasa ini bisa menciptakan takwa tadi? Kemampuan untuk wiqayah dari adzabillahi wa sakhati. Kemampuan untuk terhindar dari azab Allah dan dari murka Allah. Itu perlu harus kita perhatikan itu. Karena tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Maka kalau kita sudah bisa melaksanakan kesalehan ritual ketika berpuasa, dalam arti tidak makan dan tidak minum, terhadap makanan dan minuman yang sebetulnya 100% halal. Makanan, minuman yang 100% halal, hasil jerih payah kita sebagai pegawai negeri, sebagai pensiunan seperti Pak Gianto, seperti saya, dari hasil berdagang seperti Pak Muslihuddin, Pak Koli juga dari pensiunan, Pak Edi dari bisnisnya, dan bapak-bapak yang lain, termasuk Pak Muhadi, Ahmad Muhadi, Pak Mio, dan lain sebagainya, tidak bisa saya sebut. Makanan dan minuman yang itu halal 100% karena kita cari dengan keringat kita lewat jalan yang halal. Itu kita mampu menahan diri untuk tidak memakan dan meminumnya di siang hari bulan Ramadan semata-mata karena mengharap ridho Allah. Mestinya kemampuan yang seperti ini bisa membentuk kekebalan kita untuk tidak makan dan tidak minum makanan dan minuman yang bukan hak kita, yang tidak halal bagi kita. Mestinya seperti ini. Maka kalau kemudian tidak mau makan minum di siang hari bulan Ramadan terhadap makanan dan minuman yang sebetulnya 100% halal untuk kita, tapi masih mau bahkan serakah makan dan minum makanan dan minuman yang diperoleh dengan harta yang haram, yang bukan hak kita, ini kan aneh. Berarti solihal ibadatnya tidak mampu membentuk solihal akhlak. Paham ya? Seorang yang berpuasa mampu menahan diri itu imsak ya, imsak itu menahan diri, arti dari siam, dari saum dalam bahasa Arab itu adalah al-imsak, menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari pergaulan suami istri. Pak Hasan nggak boleh kumpul kalian ibu pada siang hari bulan Ramadan. Padahal Pak Hasan ini 100% halal ya untuk mengumpuli Bu Hasan. Gitu. Ternyata mampu Pak Hasan. Bisa. Karena apa? Karena mengharap ridho Allah. Allah melarang orang puasa untuk melakukan hubungan seksual suami istri. Mestinya
Kalau seseorang mampu menahan diri seperti ini, dia akan lebih mampu untuk menahan diri, tidak mengganggu istri orang. Tidak melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik. Mestinya. Karena terhadap yang halal saja tidak mau. Opo maneh terhadap yang haram. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, dia mampu menahan diri untuk tidak menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, tapi masih jelalatan matanya untuk mengganggu istri orang, istri tetangga, murid-muridnya, dan lain sebagainya. Ini namanya ibadah puasa Ramadannya tidak mampu membentuk kesalehan moral. Moralitasnya jelek orang ini. Hanya dalam ritual puasa saja dia mampu menahan diri. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak mampu untuk menahan diri. Na'udzu billahi min dzalik. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa saya mengajak agar supaya kesalehan ritual kita ini kita tingkatkan menuju kesalehan moral. Tadi sudah saya katakan, salah satu kesalahan kita adalah dalam mengartikan terminologi akhlak. Istilah akhlak kita salah mengartikannya. Yang kedua menurut saya adalah satu lagi. Yakni kita ini dalam beribadah lebih terpaku pada paradigma ibadah sebagai mukaffirud dzunub. Ibadah sebagai penebus dosa. Jadi fungsi ibadah itu adalah takfirud dzunub. Takfirud dzunub, menebus dosa. Saya tidak membantah. Saya tidak membantah paradigma ini. Karena memang hadis-hadisnya banyak, ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjanjikan penebusan dosa. Mengenai puasa misalnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan motivasi iman, motivasi ihtisab, semata-mata mencari keridhaan Allah, ghufira lahu, akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambihi. Dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis-hadis yang lain banyak sekali mengenai ibadah haji. Orang yang melakukan ibadah haji tidak melakukan pelanggaran. Roja amin dzambihi kayaum waladathu ummu. Dia akan kembali dari ibadah hajinya itu. Sehingga seperti pada hari ibunya melahirkan dia. Mulus tanpa dosa. Itu kita tidak ingkari itu. Ada lagi hadis al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya merupakan kaffaratun lima bainahuma. Merupakan kafarah, penebus dosa bagi apa yang terjadi di antara kedua umrah itu. Umrah pertama tahun 2021. Tahun 2022 umrah lagi karena kaya. Sekarang kan orang kaya kan ngetren ke umrah, bagus itu. Tapi jangan sampai terjebak oleh gaya hidup. Ya pikir-pikir kalau dibandingkan pergi ke Hong Kong, pergi ke Paris, memang lebih baik ke umrah ya. Tapi jangan anggap ini sebagai sebagai pelesiran biasa ya. Apalagi yang termasuk juga jangan hanya terpaku pada hadis Nabi yang mengatakan umroh yang satu dengan umroh berikutnya itu adalah penebus dosa lima bainahuma, untuk apa yang ada di antara kedua umroh itu.
Antara 2021 dan 2022, dosa-dosa dihapus oleh umroh berikutnya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu hadisnya itu bergandeng. Al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu hadisnya Abu Hurairah, ditahrijkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bagus, sahih sekali hadis itu. Muttafaqun alaih. Tapi jangan berhenti di situ. Kebanyakan kita umat Islam ini dalam beribadah terjebak, terpaku hanya pada tujuan beribadah untuk menghapus dosa. Tidak melangkah kepada tujuan berikutnya apa? Tujuan berikutnya adalah ibadah itu sebenarnya adalah kawah candra di muka. Ibadah itu adalah pusdiklat, pusat pendidikan dan latihan. Yang harus kita buktikan keberhasilan pusdiklat, keberhasilan kawah candra, penggemblengan di kawah candra di muka tadi, harus kita buktikan dalam kehidupan yang nyata setelah puasa Ramadan 1 bulan. Maka hendaklah 11 bulan berikutnya itu menjadi ajang pembuktian keberhasilan pusdiklat Ramadan kita. Bukan setelah Syawal dan bulan-bulan berikutnya, malah balik maneh, kumat maneh. Karena merasa sudah diampuni dosanya, bikin dosa lagi. Katanya banyak selebriti yang pergi umroh untuk menghapus dosa, lalu pulang bikin dosa lagi, toh masih ada umroh berikutnya sebagai kafaratun lima baina. Saya kira ini layak untuk menjadi renungan kita, ya, agar supaya benar-benar ibadah atau ritual kita tidak hanya berhenti pada membentuk kesalehan ritual, tapi berlanjut kepada tujuan pokok dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, yakni membentuk solihal akhlak, kesalehan moral. Barangkali ini cukup ya Pak Bay. Sudah jam 6, saya sudah diperingatkan oleh batalnya wudhu. Mari kita berdoa, dan salah satu doa kita nanti adalah mendoakan salah seorang saudara kita, yakni Bapak Sugiman yang sejak hari Kamis dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina wa talaban li shifaihi ta'ala li akhina Sugiman minal maradil ladzi asaba ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي اسمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في اجتماعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس عن أخينا سقيما. اللهم رب الناس أذهب البأس عنه. اللهم رب الناس أذهب البأس عنه. اللهم اشفه شفاء عاجلا شفاء تاما كاملا شفاء لا يغادر سقما فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.